Ini sebagai majelis yang engkau ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah ya Bu ya. Jadi enggak ada puji selain itu milik Allah ya. Sehingga kita masih diizinkan duduk di dalam majelis ini gitu ya. Sementara di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang jangankan bisa duduk gitu ya, untuk menyambut hari pun mereka tidak yakin gitu ya. Mereka hidup dalam kecemasan gitu ya, dalam kegundahan gitu. Akankah bisa melewati hari ini gitu ya. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabiullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu semua, kita sudah tahu ya, beberapa waktu terakhir ini kita menyaksikan bersama bagaimana negeri kita itu sedang tidak baik-baik saja ya. Ibu-ibu pasti sudah dengar ya, di Aceh gitu ya, di Sumatera ada apa Bu? Banjir bandang. Banjir bandang apa itu Bu? Jadi kalau banjir itu air doang ya. Kalau banjir mah air aja gitu ya istilahnya. Tapi kalau banjir bandang tuh segala isi bumi itu terkadang ikut gitu ke bawah gitu ya, karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu ya. Otomatis ketika air itu puncaknya ada di atas, dia akan turun dan dia akan membawa sedemikian dahsyatnya air itu gitu ya, bisa membawa segala apa yang ada di depannya ya kan. Jadi dari kalau kita lihat televisi gitu ya, kita lihat YouTube sekarang udah banyak, kita lihat di sosial media itu banyak sekali kayu-kayu gitu ya, rumah-rumah yang indah, yang bagus gitu ya, mobil segala merek tuh ada gitu ya, hanyut hanya dalam sekejap ya. Nah itu dari kejadian itu tuh kita jadi tersadar ya Bu ya. Terkadang kita mengumpulkan harta gitu ya, kita simpan dan wallahualam gitu. Allah itu memberikan ujian itu mudah sekali. Itu hanya dengan air aja gitu. Itu baru air yang Allah turunkan. Dan ternyata itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan air itu aja manusia itu udah porak-poranda ya kan. Rumahnya hilang, saudaranya hilang, hartanya hilang gitu ya, kemudian mobilnya hilang yang dia bangga-banggakan gitu ya. Yang tadinya mereka itu para muzaki ya Ibu ya, para pemberi zakat gitu, yang pada akhirnya mereka sama aja. Akhirnya mereka juga butuh bantuan kita yang masih punya harta gitu kan. Ya kan tidak kita lihat bahwa di tenda-tenda itu terlihat ini orang kaya, ini orang miskin gitu kan, enggak, sama-sama semuanya itu udah penuh sama lumpur. Jangan Bu ya. Udah. Jadi Allah tuh bisa mengubah keadaan tuh enggak pakai hitungan jam gitu ya. Dalam sekejap pun itu bisa gitu. Jadi tiada yang mustahil bagi Allah. Jadi artinya di sini dalam kondisi ini kita juga harus bertanya tentang ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas itu bukan lagi sekedar teori dalam tatanan ini, tapi ikhlas itu adalah sebuah kebutuhan akan iman. Ya Bu, banyak banget kan yang kita dengar ada yang ketika mendapatkan musibah itu mereka mencela gitu ya, berkata-kata yang tidak baik gitu ya, atau mereka menyalahkan Tuhan. Bisa jadi, ya Allah, kenapa kami yang Kau berikan ujian, mengapa kami yang Kau berikan musibah, ya kan?
gitu. Nah itu kan artinya dia sudah menyalahkan Allah gitu. Kenapa Allah memilih dia sebagai tempat ujian? Nah kemudian juga ketika dia ini ada juga yang bilang, ya Allah, kami menerima ya Allah apa yang kau berikan, kau takdirkan kepada kami gitu. Sampai ada ibu juga yang bilang, ya Allah, berikanlah dia ngomong gitu ya kepada orang-orang itu, berikanlah kami mukena alat sholat supaya kami tetap bisa sholat. Nah itu artinya mereka itu masih memegang keimanannya. Itu yang paling penting. Jadi ketika kondisi seperti itu, bukan tidak mungkin banyak sekali bantuan-bantuan yang datang gitu ya, menawarkan segala macam. Kan sudah pernah terjadi juga di Aceh gitu ya, kaum misionaris banyak gitu menawarkan bantuan dengan hanya sekedar karena lapar yang luar biasa. Mungkin kalau kita mah mie sama udah biasa ya Bu ya, tapi buat mereka itu terkadang hanya dengan satu bungkus mie instan pun mereka bisa berpindah agama. Semoga tidak terjadi di ibu-ibu sini ya gitu. Jadi hanya karena tawaran telur gitu ya 1 kilo mereka bisa berpindah agama. Makanya iman di sini ketika terjadi musibah itu sangat penting buat kita. Ya. Jadi bukan saya ikhlas ya Allah ikhlas gitu, tapi masih menangis gitu ya, masih menyebut-nyebut ya Allah kenapa aku gitu ya. Nah di sini ikhlas itu bukan berarti kita nggak boleh nangis ya Bu ya. Bukan berarti kita nggak boleh nangis. Bukan berarti kita juga tidak boleh mengeluh gitu ya. Dan bukan berarti ketika kita ikhlas masalah kita tuh selesai. Jadi kalau saya ikhlas ya Allah, ketika saya udah ngucap ikhlas, dah masalah selesai. Bukan seperti itu juga ya. Nah jadi sebenarnya apa sih Bu menurut Ibu pengertian dari ikhlas itu? Ada yang bisa? Menerima keadaan, menerima keadaan. Ada lagi? Tidak? Sering kan? Ya ini ambil aja saya ikhlas. Tidak mengeluh. Terus ya Allah ketika ada anak yang meninggal atau suaminya gitu ya diuji gitu dengan sakit, ya Allah aku ikhlas menerima takdirmu ya Allah gitu. Tapi sementara dia masih nangis meronta-ronta gitu. Gimana Bu? Nah jadi ikhlas itu berasal dari kata kholaso ya, artinya memurnikan. Memurnikan ya. Jadi asal kata itu dari bahasa Arab ya. Contohnya pasti berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah kholaso, yang artinya murni, bersih, terpisah dari campuran dan tidak tercampur oleh unsur lain. Ada di dalam surat Al-Quran itu surat Al-Ikhlas. Kalau kita dengar surat An-Nas, dalamnya surat ada bacaan? Ada bacaan apa Bu? Kalau disebut surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq. Ada ya? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu al-ikhlas. Selanjutnya terus dilanjutin sampai selesai, ada nggak? Nggak ada. Jadi di dalam penamaan sebuah surat itu ada yang secara tersurat gitu, artinya sudah tertulis gitu ya. Ketika An-Nas berarti itu adalah surat An-Nas karena dia sedang membicarakan tentang manusia gitu ya. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang Al-Ikhlas, itu artinya bahwa di dalam surat itu kita benar-benar harus memurnikan keimanan kita kepada Allah. Ya, coba. Qul huwallahu ahad. Artinya? Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, satu. Jadi Allah itu ayat ini diturunkan ketika banyak kaum kafir Quraisy itu bertanya, ya Muhammad, gitu kan. Kalau dulu nama-nama berhala itu banyak banget ya. Ada yang tahu? Bata, Uzza, Mana,
terus Suwa, banyak lagi gitu ya, banyak nama-nama berhala. Sementara Nabi Muhammad ini tidak mengatakan, oh nama Tuhanku adalah ini, enggak. Makanya diturunkanlah surat ini. Makanya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Esa. Jadi kondisi bahwa seorang Kholik itu harus berbeda dengan makhluk. Kholik apa Bu? Kholik artinya makhluk, artinya makhluk. Kita ini makhluk apa kholik? Makhluk artinya yang diciptakan. Kholik artinya yang menciptakan. Jadi secara teori dan secara pemahaman bahwa kholik dan makhluk itu harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi kholik itu kalau misalnya makhluk itu bisa mati, kholik kekal. Tadi sudah dikatakan di ayat 1, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Esa. Artinya ketika Allah itu menjadi 2, menjadi 3, dia Allah atau bukan? Bukan. Nah ini yang penting ya, yang penting buat kita. Jadi kita tuh harus memurnikan kepercayaan, memurnikan ketaatan kita, memurnikan keyakinan kita bahwa Allah itu satu. Lanjutan lagi ya ayatnya. Allahus Samad, artinya Allah tempat bergantung. Jadi Allah tempat meminta. Kalau manusia kita mintain, awalnya mungkin senang. Lama-lama dimintain terus bete ya Bu ya. Ya lah dia lagi gitu kan. Lula gitu. 4 lu lagi gitu. Jadinya itu akan berbeda. Makanya Allah itu berbeda karena Allah itu Khalik. Allah bilang kalau kamu minta, kalau kamu butuh sesuatu, minta aku. Justru Allah yang menyuruh kita tuh minta. Jika kamu minta sesuatu, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Gitu kan. Maka Allah akan kabulkan. Jadi berbeda sifatnya gitu ya. Dari sini kan sudah berbeda ya. Jadi ketika Allah tempat bergantung, manusia itu tempat meminta. Selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kira-kira kalau misalnya ada Tuhan yang diperanakan apa? Diperanakan. Yang dilahirkan itu Tuhan apa bukan? Bukan. Jadi Allah itu tidak punya anak. Ya, jadi ada orang yang mengatakan, orang kafir mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Tidak, Allah itu tidak memiliki anak dan juga Allah itu tidak dilahirkan gitu. Dia sudah ada dari awalnya itu sudah ada gitu karena Allah itu yang menciptakan alam semesta. Beda nggak ada dengan makhluk? Berbeda. Ayat berikutnya. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya tidak ada satupun yang setara. Tidak ada Bu yang bisa menyamakan Allah gitu. Walaupun pernah ada raja yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, yang pada akhirnya dia mati karena air. Ya kan? Fir'aun itu kan dia mengatakan bahwa dia Tuhan. Dia bisa membunuh orang gitu kan. Tapi dia tidak bisa menciptakan orang. Dan dia bisa dan dia dilahirkan, tapi dia juga bisa mati gitu ya kan. Jadi kalau yang namanya kholik itu pasti harus berbeda. Nah disinilah kata ikhlas itu muncul gitu. Kenapa surat Al-Ikhlas ini disebut Al-Ikhlas? Karena kita tuh harus memurnikan keimanan kita kepada Allah. Di sini al itu kalau misalnya kata Arab itu kan Bu, kalau misalnya ikhlas berarti itu secara menyeluruh, ikhlas semuanya, nggak ada terdefinisi nih. Saya ikhlas memberikan kamu ini, saya ikhlas mengeluarkan harta saya ikhlas meminjamkan baju saya ikhlas meminjamkan mobil saya. Itu ikhlas secara keseluruhan. Tapi kalau dikatakan sudah al-ikhlas, sudah ditambahkan lam ta'rif di depannya al, itu kan lam ta'rif itu namanya. Kalau kita bilang mah alif lam qamariyah gitu ya. Itu lam ta'rif, artinya itu sudah terdefinisi, sudah lebih jelas. Jadi kepada siapa keikhlasan itu? Kepada Allah. Jadi jelas al-ikhlas itu adalah surat yang diturunkan memang untuk
Allah memberikan pengetahuan dan memberikan pemahaman bahwa Allah itu, yaitu tadi itu al-ikhlas, kita harus benar-benar memurnikan keimanan kita kepada Allah, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita semakin ya, jadi kalau misalnya ikhlas itu, ayat itu kalau misalnya dibilang ikhlas gitu ya, dibilang murni, itu kan kalau disaring terus. Jadi kalau misalnya air kotor yang bersaring banyak sampahnya, kemudian disaring lagi gitu ya. Kayak kita air pump aja. Air pump itu kan memang bukan air hujan kan Bu, yang disaring. Dia air apa? Air kali, air sungai gitu. Tapi sampai kepada kita jernih. Itu karena sudah disaring. Nah itulah ikhlas. Jadi kalau misalnya kita minum nih, ini air bening ya. Ini bukan air putih. Ya, kalau misalnya air putih itu biasa air susu, warnanya putih. Kalau ini kan air bening misalnya. Nah inilah ikhlas itu seperti itu. Dia tidak tercampur dengan apapun, ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan misalnya? Jadi kalau misalnya kita misalnya ikhlas itu memberikan tujuan ibadah dari selain Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengejar penilaian manusia, dan tidak bergantung dari hasil. Jadi ikhlas itu dari awal Bu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berniat ikhlas, gitu ya. Ketika dalam prosesnya, kita juga harus menjaga hati kita, gitu ya, agar tidak ada unsur-unsur ria, unsur-unsur kebanggaan diri, gitu ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian setelahnya terkadang kita hidup itu pengennya sesuai dengan apa sih Bu? Iya kan? Kita itu hidup itu pakai standar kita sendiri, gitu ya kan? Standar kita sendiri, padahal standar Allah itu berbeda, ya. Kalau misalnya ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapat ujian, kan Allah berbilang, kalau mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Tidaklah aku uji kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Dan itu adalah sebenarnya itu pujian Bu, pujian Allah kepada kita. Itu adalah husnuzonnya Allah kepada kita, ya enggak? Ya kan? Jadi kalau misalnya segala sesuatu itu terjadi, artinya kita mampu. Artinya Allah tuh sudah memandang kita itu kayaknya orang ini kudu naik kelas nih, levelnya kudu naik, gitu ya. Jadi kalau dapat ujian jangan jadi beban, gitu ya. Kalau orang dapat ujian jadi beban, belum apa-apa dia udah berat. Ya, kalau orang melakukan sesuatu bawa beban dengan nggak bawa beban, beratan yang mana? Bawa beban. Jadi kalau ibu-ibu misalnya terjadi sesuatu gitu ya, terjadi sesuatu dalam kehidupan rumah tangganya gitu, atau anak-anaknya nggak nurut atau segala macam gitu ya, kita yakin Allah akan menaikkan derajatku nih, Allah akan menaikkan posisiku di mata Allah. Jadi anggap itu sebagai hadiah dari Allah. Itu kita harusnya sudah senang. Alhamdulillah Allah mengujiku. Artinya Allah ingin aku naik kelas. Bukan cuma anak sekolah doang yang naik kelas. Ibaratnya kalau misalnya kita ujian ya Bu, kalau anak sekolah bisa nggak naik kelas tanpa ujian? Nggak bisa. Kalau dia ujiannya, kalau orang ujian itu kan pasti nilainya macam-macam ya. Ada yang sangat memuaskan, ada yang cukup, kurang, tidak memuaskan, gitu ya, macam-macam tuh, gitu. Sampai ada juga yang nggak bisa jawab sama sekali, gitu ya, nggak naik, dan dia nggak mungkin naik kelas. Dan sampai juga ada informasi bahwa sekarang tuh pokoknya sekolah semuanya dinaikkan, harus naik. Padahal di situ ada ketidakbaikan di situ ya. Ketika anak-anak tidak diuji, jadi mereka mau sekolah enggak, terserah, pasti naik kelas. Orang mau belajar mati-matian, jadi anak-anak yang semangat pun akhirnya turun semangatnya. Nggak usah belajar juga naik kan, misalnya seperti itu, ya kan? Padahal ujian itu dibutuhkan supaya kita tahu kualitas seseorang. Allah juga pengen tahu kualitas kita. Nggak semua ternyata bisa. Kalau nggak bisa, Allah uji lagi dengan yang sama.
gitu. Jadi kalau misalnya kita misalnya urusannya bocor gitu ya, jadi kita awalnya ya udah deh nerima gitu ya. Ya Allah, qadarullah rumah saya bocor. Ya udah saya nerima aja deh. Udah dibiarin aja tuh bocor. Kan ikhlas, kata ustazah, ikhlas tuh menerima. Gimana dong Bu? Hah? Jadi ikhlas itu bukan seperti itu ya Bu ya. Dia ada usaha. Gitu. Akhir kan tadi dari awal saya bilang bahwa ikhlas itu dari awal kita niatnya dijaga, prosesnya dijaga, sampai akhir pun dijaga, bukan cuma oh ya udahlah kan saya ikhlas sudah, saya berdoa aja sama Allah tanpa usaha apapun. Ya nggak bakalan itu bocor, bakalan hilang sendiri kalau nggak dikerjain sama tukang. Ya ikhtiarnya kita adalah ngebenerinnya gitu. Jadi ketika takdir itu, ikhlas itu ketika kita mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah Bu. Maksudnya begini, dalam konteks penerimaan kita boleh tuh, ya Allah, Engkau memberikan aku musibah gitu ya, misalnya apa ya Bu, contohnya ya, misalnya anak sakit gitu ya, anak sakit, jadinya kita kembalikan lagi. Nah kita ingat tuh ketika anak sakit, qadarullah, ya Allah, aku menerima takdirmu bahwa anakku lagi sakit gitu. Dan ikhtiarku adalah apa? Aku harus mengobatinya, ya kan? Mengobatinya. Tapi kita harus menjaga bahwa semua hal itu kita kembalikan kepada Allah. Itu sudah tertentu loh Bu. Jadi ibu sakit, ibu sehat itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi bagaimana proses kita menjalani kesembuhannya itu adalah usaha kita sendiri gitu. Jadi saya itu terhibur waktu itu saya pernah kena COVID gitu ya. Kemudian saya membaca Quran dan menghafal, ternyata bahwa sakitmu itu tuh sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu terhibur banget gitu. Jadinya oh ya Allah, ya sudah, artinya bagaimana kita menerima keadaan, tapi bagaimana kita mau sembuh. Bukan ya Allah sakit, ya udah gak mau makan, gak mau berobat, gak mau segala macam. Jadi kalau misalnya saya sakit, yang saya pikirkan adalah gimana saya caranya sembuh. Mau lidah, kalau orang sakit mah kalau infeksi katanya lidahnya pahit, ya kan? Gak enak makan. Sudah gak usah deh gak enak makan. Mikirnya dibalik. Kalau saya gak makan, gimana saya sembuh? Jadi saya makan aja tuh udah. Jadi kalau proses makan ketika sakit tuh bukan proses nikmatnya, tapi bagaimana itu nutrisi bisa masuk ke dalam tubuh saya, bisa menyembuhkan saya dengan bantuan obat, kan berobat ya, dengan bantuan nutrisi yang ada gitu ya. Kemudian dengan bantuan baru kita berdoa gitu, berdoa kepada Allah. Jadi bukan serta-merta menerima langsung tidak berserah, karena kan berserah diri Ustazah, bukan seperti itu berserah diri gitu. Artinya harus ada usaha gitu ya. Tapi kalau saya yakin ya, kalau ibu-ibu di sini semua ikhlas itu terkadang tidak terucap. Ikhlas itu terkadang tidak terlihat. Ikhlas itu seperti halnya seorang ibu kepada anaknya. Ibu pernah nggak bilang, ya Allah, nih anak nakal banget ya, tau gitu gue ngelahirin deh, gue masukin lagi. Ada kalau lagi kesel. Ada kalau lagi kesel. Itu berarti belum ikhlas Bu. Jadi kalau saya ibu-ibu, saya yakin ya kalau saya ini ya paling seburuk-buruknya kesel tuh ya cuman itu, ya Allah nih anak gitu ya, misalnya ya kalau bisa mah jangan sebut Bu, nakal banget, itu doa gitu. Makanya kalau misalnya Al-Humaydi ya kalau nggak salah itu kan ketikanya itu dia luar biasa nakalnya masih kecil. Tapi ibunya kalau udah kesel, ya Allah semoga engkau jadi imam Masjidil Haram gitu. Jadi doanya itu luar biasa gitu, karena memang ketika ibu-ibu sedang marah kan doanya itu langsung makbul Bu. Makanya hati-hati dengan dijaga. Jadi kalau kita lagi marah tuh kalau bisa kita istighfar gitu kan ya. Katanya kan kalau misalnya kita lagi marah, baik kita nggak boleh langsung bertindak tuh,
ya. Kalau kata apa, sambung lagi dengan psikolog itu, kalau kata apa, dokter Aisyah Dahlan, kalau kita marah, kita itu makanya di dalam Islam itu, walaupun Rasulullah itu tidak belajar psikolog segala macam gitu ya, tapi Allah yang membimbingnya tuh dia tahu gitu. Jadi ketika kita marah, kita harus apa, Bu? Istighfar. Kalau masih marah lagi, kita lagi berdiri, suruh duduk. Ada duduk masih marah, Baring masih tidur, Baring masih marah, ya udah tidur aja beneran gitu. Jadi untuk merilis gitu ya, untuk melegakan hati kita. Jangan ketika marah kita itu mengucapkan sesuatu hal-hal itu malah jadinya buruk gitu ya. Makanya ketika marah itu kan gini. Jadi kalau misalnya kita marah itu tuh yang mencerna tuh masih otak di bagian belakang, Bu. Itu namanya otak reptil. Tahu reptil, Bu? Binatang. Yang melata tuh kayak komodo, kayak ular, itu tuh kayak gitu. Jadi dia ketika diserang, dia langsung bertindak kan, ular langsung melilit atau mengeluarkan bisanya gitu kan. Itu kita otak reptil, bertindak itu seperti itu, artinya mempertahankan diri doang gitu. Tapi ketika kita menunggu sebentar, menunggu waktu itu, dia itu berpindah ke depan. Nah itu baru kita bisa ini tuh mikir cara terbaik bagaimana gitu. Jadi kita udah nggak pakai emosi ketika hal itu jatuhnya udah ke otak depan. Jadi kalau ekspresi kita pertama kali itu adalah otak reptil yang diterima pertama kali. Makanya kalau misalnya kita kita kesel sama anak-anak gitu ya, kalau bisa ya jangan langsung marah ya, Bu ya. Ditahan dulu aja, istighfar, astagfirullahaladzim, atau wudhu gitu ya, atau tinggalin aja dulu gitu. Walaupun pengennya nih ini udah bengkak rasanya mulut gitu ya, pengen mengeluarkan yang terkumpul ada di dalam mulut gitu, atau di dalam dada nih biar lega semuanya, pengen refleks gitu. Tapi kalau bisa aja jangan ya, karena itu tadi, Bu, bahaya kalau kita pakai otak reptil. Karena kalau kita pakai otak reptil tuh kita udah nggak mikir lagi, pokoknya kita bertindaknya kita pengen selamat kan gitu, pengen menyerang, pokoknya pengen serangan aja yang dipikirkan kita tuh. Ketika anak bilang ini kita jawab, kita dulu jawab, karena anak sekarang tuh berbeda ya, Bu ya. Kalau dulu mah kita dibilang nak jangan, udah nurut aja dia. Sekarang mah nggak bisa, Bu, galakan mereka daripada kita. Jadi seperti itu ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ikhlas itu bukan menyerah ya, tapi menenangkan hati setelah maksimal berusaha. Jadi dia itu bagaimana kita bisa menenangkan hati kita setelah kita berusaha. Jadi yang pertama tindakan kita adalah ikhlas itu bahwa kita yakin ini adalah takdir Allah. Ya Allah, ini adalah takdirmu, aku menerimanya. Habis itu kita berusaha lagi, berpikir lagi, oh apa sih yang harus kita perbaiki. Jadi kalau misalnya apa-apa itu jangan pikirkan ngebalasnya, Bu, tapi bagaimana solusinya. Itu malah lebih produktif ya. Jadi atau ketika kita dapat musibah, ini Allah ingin mengajarkanku apa ya, ini aku sudah salah apa ya, mungkin ada satu hal yang aku salah, yang sudah aku tidak sesuai dengan keinginan Allah gitu, makanya Allah uji aku. Jadi itu kita harus refleksi diri gitu, jadi kita harus balik lagi gitu. Jadi ini juga buat saya pribadi ya, Bu ya, saya menyampaikan ini adalah saya juga belajar gitu ya, belajar sama-sama kita belajar gitu ya. Akhirnya kita jadi merefleksi diri ketika kita bertindak suatu masalah datang itu, kita malah jadinya sedih, kita merasa terpuruk banget, kita merasa bahwa kita tuh yang paling deh pokoknya, paling hancur, paling sedih, paling terpuruk, paling sengsara tuh, pokoknya paling semua deh. Tapi yang minus-minusnya gitu, bukan yang positif-positifnya. Padahal Allah udah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya ketika Allah ngasih kita, Allah memuji aku, artinya aku mampu, Allah pengen naikkan aku kelasnya nih gitu. Itu udah pujian buat Allah gitu. Artinya sudah ini, Bu, sudah terfilter, tersaring nih. Oh, ini hambaku ini butuh ujian ini nih.
hamba ini bertujuannya ini, hamba ini tujuannya ini. Itu kita udah dapat perhatian dari Allah, ya enggak? Itu udah luar biasa artinya gitu ya. Nah jadi kalau ikhlas itu bukan berarti kita bukan alasan untuk kita malas, dan ikhlas itu juga bukan berarti pembenaran bahwa kita gagal. Bukan pembenaran bahwa kita itu gagal, bukan ya. Jadi ikhlas itu juga tapi ikhlas itu adalah sikap hati setelah ikhtiar terbaik dilakukan. Nah, jadi ciri-ciri orang ikhlas itu adalah dia itu akan tetap baik meski tidak dipuji, ya. Jadi dia itu tetap baik walau dia tidak dipuji. Mantan ibu yang dari orang biasanya.